Bismillah, kita lanjutkan ini bagian yang selanjutnya ya. Rekan-rekan aktifkan layout yang barusan kita sudah pergunakan. Oke, dimana kemarin kita sudah menerapkan yang bagian frame awal dengan frame yang home ataupun yang dashboard ya. Kali ini kita akan tunjukkan sedikit tentang JDialog. JDialog ialah jenis lain dari JFrame dengan sedikit perbedaan tanpa control box. Ya, jadi kalau kita buka di sesi 4 kemarin kita create new, nah ini dia, new pane dialog, maaf, mana dia, nah ini dia, di sini ada dialog. Nah ini mirip seperti JFrame ataupun pop-up yang kita ketahui, hanya saja tidak memiliki control box, tidak ada minimize, maximize, dan juga X close secara bersamaan. Kita sebut saja ini adalah about dialog. Nah, kalau memang kita membutuhkan salah satu frame yang tidak perlu maximize, maka pakai dialog. Ini yang tadi J dialog. Contohnya saja ini kita pakai seperti ini ya, dimana ada elemen saja yang mencirikan bahwa ini tentang aplikasi tersebut dengan naming ini dia, kita centerkan dan kita boldkan. Oke. Biasanya teman-teman menggunakan icon di sini ya, menggunakan icon. Contohnya yang kemarin saja kita pakai di icon archive. Nah ini dia. Oke, ada yang besar, cukup besar maksudnya. Satu dari icon tersebut diambil saja. Yang ini misalnya. Oke, size-nya sudah cukup besar ya. Oke. Di bagian tengah kita sertakan tadi label dan ikonnya tadi. Nah ini dia, hapus teksnya, edit text, remove. Nah ini dia. Keumuman yang dipergunakan ketika menerapkan JDialog. Oke, contohnya seperti ini ya. Di frame yang awal misalnya di home tadi, di sini kita memiliki beberapa button. Sebut saja ini adalah menu yang tadi kita ketahui dari penampilan awal. Nah, ini dia. Oke, contoh di sini manajemen user. Nanti kita akan sertakan beberapa ikonnya. Nanti diiringi dengan elemen yang lainnya. Tarik dulu ke kanan. Oke. Oke, contoh dulu ya. Oke, ketika tadi ada about
misalkan about itu hanya diakses oleh button yang kecil sampai sini. Ya, dari yang icon tadi kita peroleh cukup besar. Kita ambil yang small, yang kecil sekali. Di sini ada size yang cukup mungil, 16 misalnya. Nah, ini buat 16. Oh, 15 salah, 16. Di rename saja. Oke. Ini digunakan icon yang di sampingnya. Nah, itu dia. Nah, kalau di bagian ini adalah ketika kita terapkan diklik dan dia membuka dialog yang tadi dengan bantuan kita tandain hand cursor. Jadi kalau ada yang kesana dia akan mengklik elemen tersebut. Kita beri event mouse klik ya, dan ini adalah label yang kita beri nama label about. Sebut saja label link about. Nah, ini eventnya mouse klik. Dan ketika dibuka, tentu saja rekan-rekan semua yang perlu dituliskan di sini adalah tujuan tadi, about dialog, kemudian frame tersebut new about dialog. Nah, ini dia. Coba lihat dulu di sini. Oke. Constructor about dialog cannot be applied to given type. Dia membutuhkan boolean yang ditemukan no argument. Kita kasih dulu di sini boolean. Sambil dibuka ya. Go to declaration. Nah, ini dia. Dia akan masuk sini. Nah, perhatikan di sini. About dialog, dia memiliki parameter. Yang pertama ada parent frame-nya ataupun JFrame-nya, lalu yang kedua adalah model terhadap boolean tersebut. Berarti yang tadi kita terapkan, kita menyatakan true di sini. Tapi jangan lupa frame utamanya parent-nya adalah ini ataupun frame home. Jadi kita tulis this, koma. Nah, seperti itu. Jadi about dialognya dengan parent-nya adalah this dan dia true sebagai model. Frame set visible true. Nah, ini. Oke, ini kita tunjukkan dulu bagian yang tadi kita ketahui dia adalah menampilkan ke bagian sini, ke frame dialog ini ya. Coba dilihat dulu di sini. Ya, saya ketengahkan dulu ya. Yang ini juga di home desainnya. Kita klik frame, lihat di code, kita centerkan dia supaya dia ke tengah. Oke. Kita tes dulu yang bagian frame home tersebut. Ketika diklik dan dia akan menampilkan dialog ataupun frame berikutnya, hanya saja jenisnya bukan JFrame tapi JDialog. Oke, rekan-rekan bisa buka di depan, lihat. Nah, oke, ini dia sudah muncul. Ini adalah JFrame tadi yang home, yang dashboard. Lalu saya kesini ke label yang dianggap link ini. Kalau diklik, oke, dia akan open dialog baru. Nah, ini dia. Nah, dialog baru ini adalah dialog, tuh lihat. Control box-nya tidak ada minimize, maximize. Dan tadi modelnya true, artinya kita tidak bisa ke parent kecuali harus meninggalkan ini dulu atau di close dulu. Itu modelnya true. Ya, bisa kelihatan kan? Nah, seperti itu. Baru dia bisa kembali lagi ke yang home tadi. Nah, ini dia. Oke. Kenapa tadi disertakan dialog kalau kita tidak membutuhkan resize element? Jadi ini resize nanti di disable.
di bagian properties, jangan lupa. Kalau ada maximize ini bisa gawat, karena ukuran dialog itu biasa ukuran fix. Oke, itu untuk yang tadi kita ketahui di bagian layout ya. Jadi boleh ada satu panel, kemudian boleh juga menggunakan dialog kemunculan frame berguna tanpa control box. Oke, kita masuk di bagian frame closing. Oke, ini hal yang paling pokok sekali, karena di sini kita akan running satu frame, kemudian running lagi dengan frame yang berikutnya. Kita membutuhkan komunikasi antar satu frame ke frame yang lain ya, karena namanya frame closing. Kita harus tahu dulu cara runningnya, cara memunculkannya. Seperti tadi, di login dulu, baru kemudian dari login pengen ke home, maka deklarasikan dengan kemunculan framenya, tulis jframe penampilan new jframe. Ini variable penampilannya, boleh nama yang lain, tapi intinya variable tersebut nanti di .set visible true ya. Contohnya tadi misalnya di sini kita punya frame awal. Frame awal ini anggaplah frame login. Nah, ini dia. Frame awal adalah frame login. Tentu saja frame awal ini saya kasih nama dulu. Saya rename maksudnya. Refactor rename frame login ya. Nah, di frame login ini atau di frame awal ini, ketika saya klik button login ya, kita ingin masuk ke frame home. Tentu saja di sini ada event yang kita pakai ataupun action perform yang kita pakai di button tersebut, dan menuliskan pola yang tadi, frame home ya. Kemudian saya tulis penampilan, boleh saya tulis window juga boleh, karena itu variable frame home. Nah, seperti ini. Kemudian di set visible kan menjadi true. Nah, ini dia. Dengan cara seperti ini saja kita sudah menampilkan frame tujuan dan itu aktif ke depan. Ya, adapun frame login ya, ini masih aktif, belum hide, belum tersembunyi, karena kita baru menampilkan frame tujuan atau frame home-nya saja, frame dashboard-nya saja. Kita belum menyembunyikan frame yang awal. Nah, bisa dilihat di sini loginnya, lalu ya ketika masuk, nah dia running. Nah, ini dia belum terclose, ini belum hidden, belum sembunyi, maka kita nyatakan this-nya di dalam kelas frame login tersebut. Jadi this-nya mengacu ke frame diri sendiri ya. Boleh di set visible kan ke false. Nah, ini boleh, maka itu akan menyembunyikan dirinya, menyembunyikan si loginnya saja. Tapi yang frame tujuan aktif nggak? Aktif. Saya tulis ya, menampilkan frame home dan meniadakan frame login tadi awal. Nah, itu dia. Gitu. Jadi cukup straightforward lah, cukup langsung di bagian poin yang dibahas ini. Yang muncul yang home, lalu kemudian yang sembunyi si login tadi. Dia. Oke, nah itu sudah terclose tadi. Tapi terclose-nya bukan mati. Nah, ini ya, aktif. Ya. Itu udah menerangkan yang bagian yang tadi. Oke, jadi ini variable boleh dinamain dengan variable yang lain. Kemudian, bagaimana jika multiple frames? Kita ingin memunculkan frame 1 dan frame 2, lalu kemudian membutuhkan controlling tadi. Misalnya yang home sudah muncul, kalau home di close, jangan close semua tapi kembali ke login misalnya. Nah, multiple frame tadi deklarasi dengan kemunculan frame yang serupa, sama kan? Hanya saja kita sertakan ke sini, ke parameter yang tujuan tadi, disertakan dengan objek frame pertama. Nah, ini this-nya ini mengacu ke login yang pertama tadi. Jadi di dalam button login dia memanggil home, new home gitu ya, new jframe home, dan di sini dalam kurung tulis this. This-nya maksudnya mengacu ke
login tadi. Kenapa? Frame 1 yang masuk di parameter constructor ini, kalau kita buka di coding yang frame home atau frame kedua, kita punya variabel yang penghubung. Nah ini. Jadi di bagian konstruktornya dia masuk ke sana dan tersave di variabel yang ada di frame tadi. Gitu. Ini sebagai contoh penggunaan parameter tadi. Kalau kita terapkan di sini sama enggak? Ini frame home. Nah, ini ini frame home, ini frame login. Ketika diklik login, dia menuju ke home, tapi di home harus ada menyatakan menyimpan nilai login tersebut, menyimpan nilai frame login tersebut. Nah, di sini saya tulis di sini di bagian pokoknya frame login, frame acuan login. Nah, ini dia. Konstruktornya mana? Ini konstruktornya, karena kita sedang ada di frame kedua. Frame kedua siapa? Frame home. Saya tulis di parameter sini yang referensi awal, frame login, frame masuk. Nah, ini dia. Jadi ketika frame home aktif seperti itu ya. Atau mungkin teman-teman kalau tidak mau mengganggu kode yang ini, buat saja yang baru di bawah, tidak jadi masalah ya. Nah, seperti ini. Di sini adalah frame login, frame masuk. Nah, ini. Jadi ada dua konstruktor. Yang pertama yang default, kita biarkan. Ini yang kedua. Konstruktor mirip metode tapi bukan metode. Konstruktor yang mana dia menerima frame masuk dari login tersebut. Nah, disimpan ke acuan ya. Frame acuan tadi, frame masuk. Biar dia nyimpan referensi maksudnya. Untuk apa? Untuk di frame home ini bisa mengontrol kemunculan ataupun tidaknya. Kalau kita lihat tadi di sini, frame login mengakses ke sini, klik button, muncul frame home, tidak menyertakan this. Artinya dia tidak mereferensikan, home itu saya, kata login. Enggak. Tapi dia cuma bilang home aktif, udah gitu doang. Tapi kalau kita bilang this di sini dengan parameter yang tadi, maka ini sudah menyatakan home aktif dan simpan saya. Maksudnya simpan referensi terhadap login. Gitu. Artinya di sini di home, tentu saja home bisa ngotak-atik parameter ini, frame acuan login. Ya, kita lihat di slide tadi. Nah, ini dia. Lihat. Kita gunakan default close operation pada frame kedua untuk mengaktifkan agar tidak close otomatis. Caranya gimana? Kita gunakan dispose. Nah, ini dia. Nah, ini. Default close operation ini diganti dari do nothing menjadi dispose. Siapa? Pada frame kedua. Lalu ada code lain nggak untuk mengaktifkan, untuk memvisible true kan? Ada. Ketika Windows closing. Windows closingnya home akan mengaktifkan, akan menvisible true kan frame login. Nah, ini dia. Saya tulis frame kedua, tulis Windows closing event, visible kan yang frame pertama tadi. Nah, jadi ini kita cuma ngomong tentang dua frame aja, biar teman-teman masih ingat bahwa variabel ini sudah bisa dikuasai oleh frame home. Lihat bagian frame home. Ini di frame home ada event, ada Windows close atau Windows closing. Ini dia. Windows closing. Windows closing kita menguasai yang login tadi. Frame acuan login kita visiblekan kembali. Nah, itu dia. Ya, jadi ini di home ketika close dia memunculkan si login. Jangan lupa tadi default close operationnya. Milik siapa? Milik home tadi. Di sini ada di properties ataupun di code. Nah, ini dia. Di binding ya. Nah, ini. Default close operation. Nah, ini dispose.
Oke, jadi kalau ada dispose di home, dia akan lenyap, tapi dia tetap memanggil kode yang sudah ditentukan tadi. Kalau ini nggak diisi, misalnya nggak diisi atau bahkan exit, ya beda lagi efeknya. Kita running dari login. Dari login ya runningnya ya. Ini dia munculnya di monitor 1. Karena saya presentasi di monitor 2. Nah, ini kita contohkan seperti ini. Oke, masuk. Ini sudah masuk, dia masuk ke home nih. Nah, begitu di close, ini di close, muncul yang frame pertama. Nah, gitu. Tanpa mematikan keseluruhan. Itu yang tadi. Jadi home-nya dispose, aman di memori, sudah tidak ada menyita lagi yang lain, namun mengaktifkan yang frame pertama. Oke, itu saja untuk pembahasan yang sudah kita terapkan di bagian swing ini. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa menangkap dengan baik ya apa yang sudah kita praktekkan dan kita contohkan. Diminta rekan-rekan semua menerapkan exercise yang diberikan ya. Bila mana nanti ada yang mau bergabung di bagian kelas reguler, ya silahkan datang saja. Untuk yang masih di luar kota, di WhatsApp group tetap komunikasikan screenshotnya, dan kita akan jumpa lagi di pembahasan yang berikutnya. Saya Gumaro undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.